aku juga belum paham banget ya masalah desil ya. Cuman untuk pembagian itu saya nggak setuju sih kayaknya. Perlu sih, soalnya kan di lingkungan Jakarta ini kan nggak semuanya orang menengah ke atas ya. Mungkin dari warga-warga juga masih ada yang menengah ke bawah gitu. Jadi untuk saya sih cocok lah. Jadi kalau saya bilang pembagian masyarakat secara ekonomi itu saya bilang itu programnya baik ya. Namun harus tepat sasaran. Masa orang kaya harus juga subsidi. Contoh kelas desil 9, desil 10 masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya sekarang. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerima. Waktu itu implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas mungkin yang kuartal 10, 9, 10 supaya nanti bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Disiarkan langsung dari Studio 2 CNN Indonesia. Inilah Head to Head with Elvira. Selamat malam, pemerintah menetapkan desil dari data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Ini dilakukan demi memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran. Namun masyarakat bertanya, apa sebenarnya indikator dalam pembagian desil? Dan bagaimana upaya penyaluran subsidi bisa tepat sasaran dengan sistem desil ini? Kita akan bahas malam ini. Kami undang yang pertama, Fitra Faisal, tenaga ahli Badan Komunikasi Republik Indonesia. Mas Fitra, selamat malam. Silakan bergabung. Selamat malam. Kabar Mas? Silakan Mas Fitra. Di sini ya. Siap. Dan saya undang Ramson Siagian, anggota Komisi 12 DPR RI. Bang Ramson, selamat malam. Selamat malam. Siap Bang? Silakan Bang Ramson. Dan kami undang Ansi Lema, juru bicara PDI Perjuangan. Bang Ansi, selamat malam. Ini PDI jadi pink sekarang. Silakan Bang Ansi. Dan kami undang Ahmad Nur Hidayat, pakar kebijakan publik. Sudah bersama kami? Oke, aplausnya dong. Terima kasih, silakan Bang. Dan terima kasih untuk teman-teman mahasiswa dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Aplaus untuk teman-teman. Baik, kita mulai diskusi malam hari ini yang ramai kemudian dibicarakan di sosial media. Desil. Saya ke Mas Fitra sekarang. Ini barang baru atau seperti apa? Karena masyarakat bertanya-tanya, desil itu apa sih Mas Fitra? Ya sebenarnya kalau kita telusuri, ini sudah dari zamannya DTKS, ya, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang kemudian berubah menjadi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional. Intinya desil ini adalah pembagian ya, klasterisasi atau perankingan berdasarkan kelompok pengeluaran ya. Dari desil 1 sampai desil 10, yang paling bawah desil 1, yang paling atas desil 10. Nah itu dibagi berdasarkan ya, kalau kita punya 280 juta berarti yang paling atas 10 desil 10% berarti itu ada 28 juta orang. Begitu juga yang paling bawah gitu ya. Nah ini untuk kemudian kita melihat ya peta, roadmap dan juga kemudian bisa dikorelasikan juga dengan target-target atau program-programnya pemerintah. Seperti misalnya di desil 1 sampai desil 4 ini adalah desil-desil yang mana korelasinya sangat ketat atau kuat ya dengan program-program pemerintah seperti misalnya PKH, Bansos dan seterusnya. Nah ini sangat erat kaitannya dengan Theory of Justice-nya John Rawls ya tahun 1971 bahwa negara memberikan yang paling banyak kepada yang paling sedikit. Nah itu Rawlsian equity. Nah dalam konteks itu maka yang desil 1 sampai desil 4 ini kalau kita lihat dari growth incidence curve ya atau tingkat pertumbuhan kecenderungan income itu yang paling bawah ini desil 1 sampai 4 atau bottom 40% ini positif. Nah yang berikutnya yang juga positif adalah yang
top 20%. Nah sebenarnya yang jadi masalah itu yang selalu menjadi kritik adalah bagaimana yang di tengah-tengah, ya, desil 5 sampai desil 8 atau desil 7. Nah ini kalau kita lihat dari growth incidence curve, kalau kita membaginya berdasarkan cluster itu justru negatif gitu ya. Dan ini berkorelasi juga dengan data dari middle class kita yang memang turun secara populasi. Nah ini kita melakukan pemetaan itu. Nah di sisi yang lain ya program-program pemerintah bukan artinya dia tidak kemudian menyasar yang di atas desil 4 ya. Desil 5 bagaimana dong? Apakah nanti sampai desil 4, desil 5 itu dapat 0? Enggak, itu kan kita tidak akan menimbulkan semacam cliff effect. Cliff effect itu adalah ketika yang nomor 4 desil 4 dapat 1 sampai 4 tapi desil 5 dapat 0, enggak juga. Karena misalnya di desil 5 itu dapat misalnya PBI ya, bantuan iuran untuk jaminan kesehatan. Ini mereka juga dapat. Dan dalam konteks yang lain ya kalau kita lihat dari sisi tidak hanya PKH, ya saya juga reviewer LPDP, Mbak. Ya, LPDP itu kan juga memberikan beasiswa ya pada para mahasiswa. Nah, mahasiswa itu kan juga berada di tidak hanya desil 1 sampai 4, itu ada memang kelompok afirmasi yang mendapatkan yang memang menengah ke bawah. Tetapi juga untuk desil-desil yang di tengah ini ya, bahkan sampai desil paling atas sekalipun itu kita berikan kalau misalnya memang memenuhi standar kualitas gitu ya. Jadi dalam hal ini tidak artinya bahwa ketika Anda berada di desil 9, desil 10 itu dikecualikan dari program pemerintah, masih ada juga. Tetapi di sisi yang lain kita ingin membuatnya supaya lebih tepat sasaran. Yang balik lagi ke ini kan kaitannya subsidi kan? Betul, theory of justice itu apa? Yang memberikan yang paling banyak pada yang paling sedikit karena dia yang paling banyak butuh bantuan gitu. Oke, baik. Saya ke Bang Ansyi sekarang. Bang Ansyi, kalau penyaluran subsidi itu memang dari tahun ke tahun kita berharap bisa disampaikan ke orang-orang yang tepat dan yang membutuhkan. Ini menjadi salah satu pencerahan begitu agar bantuan sosial ini bisa disalurkan dengan tepat. Pada prinsipnya kami sepenuhnya mendukung spirit ataupun semangat dari pemerintah untuk memastikan bahwa subsidi dan juga bantuan itu tepat sasaran. Karena ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial. Sila kelima kita, Pancasila, itu adalah keadilan sosial. Memastikan bahwa negara harus memberikan yang terbanyak buat mereka yang lemah, seperti yang tadi sudah dikatakan. Kan begitu. Jadi ada keberpihakan yang kuat, ada affirmative action, ada juga perlindungan sosial di sana, dan ini sebenarnya sehat dalam kehidupan bernegara kita. Ya, jadi kalau kita bicara soal desil ini memang fungsinya agar bantuan pemerintah ataupun juga bantuan-bantuan sosial dan subsidi ini tepat sasaran. Karena tepat sasaran berarti sejalan dengan prinsip keberpihakan, perlindungan sosial, dan keadilan sosial. Itu poin pertama. Tetapi kebijakan negara itu baru baik dan benar diimplementasikan kalau didukung oleh data yang valid dan akurat. Kalau kita bicara desil ini kan seperti digambarkan tadi, ini kategorisasi dari 1 sampai 10 berdasarkan pendapatan, kepemilikan aset, kondisi sosial, dan sebagainya. Dan ini kan melibatkan tadi catatannya pengeluaran loh, bukan pendapatan. Ya Mas Fitra, pengeluaran bukan pendapatan. Untuk mendapatkan pengeluaran dan pendapatan dan juga aset yang dimiliki begitu ya. Tapi tadi kan hanya disebutkan soal pengeluaran. Tetapi jadi ada banyak variabel yang terlibat di sana dan bahkan juga penentuan ini melibatkan lintas KL ya, kementerian dan juga lembaga. Kalau kita bicara desil dipakai sebagai basis untuk pemberian PKH, PIP bagi mahasiswa dan juga pelajar, juga untuk bantuan sosial lainnya. Dan kalau kita mau lihat kondisi pelaksanaan implementasi di lapangan, desil ini kerap kali menimbulkan persoalan. Di mana persoalannya? Soal akurasi datanya. Dan kita tahu ketika sebuah kebijakan itu datanya tidak valid dan akurat, sudah pasti tidak akan tepat sasaran. Dan persis di situ sampai hari ini ya, desil ini belum sepenuhnya bisa menjadi rujukan. Karena apa? Karena tingkat akurasinya itu menjadi pertanyaan sampai hari ini. Hari ini ada beberapa informasi yang pernah kita baca, itu orang yang baru mengalami PHK, tinggal dikontrakan, ya, pendapatannya pas-pasan, masih punya tanggung jawab untuk cicilan kendaraan bermotor dan sebagainya, itu bisa dikategorikan ke desil 9. Ya. Sementara kemudian
Ada yang terjadi sebaliknya. Nah, ini yang disebut dengan inclusion error dan exclusion error. Inclusion ini maksudnya dia dimasukkan padahal sebenarnya itu tidak layak. Karena apa? Karena tingkat kemampuannya sudah di atas rata-rata atau tidak pantas untuk mendapatkan subsidi. Sebaliknya exclusion seolah-olah dikeluarkan padahal ini sebenarnya harusnya mendapatkan hal itu. Nah, inilah problematik yang hari ini kita hadapi. Karena itu harus lebih cermat, harus lebih hati-hati, validasi itu harus kuat, sehingga kemudian jangan sampai data ini tidak valid, tidak akurat, akhirnya tujuan yang mulia, niat yang betul-betul baik itu tidak tercapai karena tidak tepat sasaran. Oke, baik. Saya ke DPR sekarang. Karena ini berkaitan tidak hanya masalah bantuan sosial saja, yang kemudian dikaitkan yang ramai adalah soal subsidi, Bang Ramson. Ada pernyataan dari Menteri Keuangan Pak Purbaya, desil 910 ya jangan pertalite begitu, pakai BBM yang lain. Ini sudah dibahas atau tidak di DPR sebenarnya? Belum, Mbak Fira, belum. Jadi sebenarnya juga kalau soal subsidi, kalau pertalite itu BBM itu subsidi produk. Jadi dengan klasifikasi sistem desil ini, saya khawatir kurang akurat. Jadi misalnya desil 7 itu kaya. Nah, kaya kalau dia bisa membeli pertalite, orang kaya sebenarnya nggak pas membeli pertalite. Nah, jadi mesti yang agak kurang kaya. Kalau itu tingkatannya, karena 7 kaya, 8 sangat kaya, 9 kaya sekali, 10 sangat kaya sekali. Nah, jadi saya heran kalau desil 9 ada yang dapat subsidi. Jadi subsidi juga ada 2 modelnya, subsidi persen sama subsidi produk. Kalau subsidi persen ini biasanya sebenarnya dulu ini di negara-negara kapitalistik di Eropa Utara nih, ya kan? Jadi sistem itu kapitalistik, orang yang nggak dapat dikasih bantuan persen, jadi namanya subsidi persen. Nah, kalau dulu Bung Karno itu bagaimana rakyatnya survive, bukan jadi diberikan ini apa namanya kayak bantuan cuma-cuma, bukan. Nah, itu memang sulit ekonominya, bagaimana agar rakyat itu bisa survive. Nah, jadi makanya ini ada subsidi persen, ada subsidi produk. Jadi kalau bicara pertalite itu subsidi produk. Tapi bicara tadi bantuan sosial, uang, itu subsidi persen. Nah, makanya oleh BPS dibuat sistem desil ini. Tetapi ini akurasi kerjanya BPS ini sangat diperlukan bahwa mereka harus bisa akurat. Saya lihat Menteri Keuangan dengan adanya sistem desil ini mungkin mau diterapkan untuk BBM. Cuman ini bisa tepat nggak? Karena harus daftar dulu, jadi belum dibicarakan juga ini di Komisi Energi, di Komisi 12, kalau bicara pertalite. Tapi kalau bicara untuk bantuan sosial, ini udah tepat. Kalau bantuan sosial itu subsidi persen. Jadi yang dianggap orang misalnya tadi desil 6 tidak termasuk kaya, atau desil 6 menengah ke atas, yang menengah ke bawah kasih bantuan sosial. Nah, itu memang cocok sistemnya itu. Nah, kalau untuk subsidi produk, untuk BBM perlu diuji dulu nih. Perlu ada suatu brainstorming, diperdebatkan dulu. Jadi masyarakat yang sudah ramai kekhawatiran, aduh nanti nggak bisa beli nih BBM bersubsidi. Belum ada nih. Belum kita bicarakan. Belum sampai di sana. Belum sampai. Jadi masyarakat nggak perlu khawatir. Kadang-kadang memang pejabat kita kadang-kadang langsung mengekspos padahal baru ide. Jadi masih wacana belum, ya Bang? Masih wacana ya, masih wacana. Jadi belum ini. Jadi masih aman lah soal kalau subsidi untuk BBM. Jadi belum ada sistem. Saya juga udah cross check ke Dirjen Migas, cross check juga ke Direktur Pertamina Patraniaga. Ini belum. Jadi belum ada ini belum mau dilaksanakan. Memang kan ada ide dari pejabat negara yang terkait muncul jadi opini publik. Mungkin disangka ini udah langsung kebijakan yang imperatif, belum. Nanti sesudah diputuskan baru jadi kebijakan imperatif untuk dilaksanakan. Jadi kalau untuk subsidi produk khususnya BBM ini belum. Tetapi mungkin saya tambah sedikit. Iya. Kaitan dengan ini hal yang sangat penting ya, bicara soal APBN dan ini
terkait dengan hajat hidup banyak orang, pengguna kendaraan, dan ini dampaknya kemana-mana, tidak bisa hanya diputuskan oleh Menteri ESDM dan juga Menteri Keuangan. Ya, rakyat itu harus diajak bicara, dan rakyat itu representasinya adalah Bang Ramson dan kawan-kawan yang ada di Komisi 12 dan DPR RI. Itu harus diajak bicara, didengar suaranya, baru bisa jadi sebuah keputusan. Mekanismenya seperti itu. Jadi ini masih wacana. Belum ada keputusan Menteri SDM, belum ada keputusan pemerintah bahwa subsidi Pertalite dengan sistem desil. Belum. Karena kalau enggak kan harus dirubah semua ininya. Infrastrukturnya harus dirubah, harus menunjukkan di KTP-nya ada semua itu harus ada. Belum. Jadi sampai sekarang belum. Tapi itu baru wacana. Jadi saya minta masyarakat nggak perlu khawatir lah. Tapi kan ya namanya sekarang kan informasi begitu cepat. Belum medsos, belum konvensional, di situ ada bicara, udah langsung beredar kemana-mana. Gitu. Kita highlight ya. Jadi masih wacana, belum dibicarakan. Belum dibicarakan. Apakah kita tidak perlu khawatir terkait hal itu? Belum kebijakan yang imperatif, ya. Belum kebijakan. Masalahnya, Elvira, banyak masyarakat panik karena kan sudah ada tuh. Silakan cek bansos, masukkan NIK. Apa yang terjadi? Mereka merasa di sosial media kita lihat, gaji saya 3 juta. Tapi saya masuk desil 10. Artinya apa? Ya saya kira penggunaan diksi bahwa desil itu adalah alat kekayaan itu yang perlu diluruskan. Ini hanya sebagai relatif welfare saja. Tapi saya interupsi ya, maksudnya yang belum itu Pertalite ya. Kalau untuk bantuan sosial ya udah dilaksanakan. Jadi kan datanya ngeceknya desil itu masyarakat tahu dari cek bansos itu, Pak. Bang Ahmad sudah ngecek belum? Saya sudah masuk cek. Desil berapa? Saya sudah cek dengan masukan nik saya, di situ disebutkan desil 6 sampai 10. Jadi tidak ada spesifik angka pasti. Saya sebagai pribadi, sebagai dosen merasa ini kira-kira kita kena nggak ya? Karena tidak ada datanya di situ. Nah, bayangkan masyarakat tadi, saya gaji 3 juta. Dan ini bisa dikonfirmasi siapa yang mengumumkan. Kemudian dibilang saya desil 10. Yang dianggap sangat kaya raya. Artinya, saya ingin mengatakan bahwa relatif welfare itu bukan kemudian padanannya sebagai alat kekayaan. Itu konseptual error kalau menggunakan desil. Karena apa? Kalau kita lihat dari metode BPS-nya, kan ada 40 variabel sosial ekonomi yang diambil. Tidak hanya pengeluaran, tetapi rumah. Apakah rumahnya besar, lantainya seperti apa, berapa, kemudian juga ada kendaraan yang dia punya, motor atau mobil. Tapi dia tidak bertanya dalam data itu, apakah rumahnya ini adalah warisan? Apakah kemudian mobilnya ini kredit? Mereka mencatat saja ada rumah sekian, ada mobil, ada motor, ukuran kedekatan, kemudian mungkin juga status pekerjaan, termasuk juga pengeluaran per bulan yang dicatat. Nah, di saat itulah kemudian ada orang merasa, kok saya gajinya 3 juta masih desil 10? Saya rasa itu bukan error, tapi memang sistemnya, algoritma begitu, karena rumahnya mungkin rumah mewah, padahal itu warisan. Mungkin punya mobil, mobilnya BMW, tapi itu pemberian orang tua yang sudah tua. Nah, ketika menggunakan desil yang sebetulnya adalah relative welfare sebagai alat untuk mengukur ability to pay dari masyarakat, disinilah letak salah pahamnya. Jadi saya setuju bahwa subsidi ini harus tepat sasaran, tidak boleh orang-orang kaya, tapi pemerintah harus menjawab apakah orang yang dicoret itu benar-benar super kaya atau sebenarnya dia kelas menengah yang rentan miskin. Nah, sementara kalau kita lihat pengaduan di publik, ya kita melihat ini kok yang terkena adalah orang-orang yang sebetulnya menengah atau rentan miskin. Kenapa saya katakan begitu? Karena kalau kita lihat misalkan data 2025 mengatakan rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat Indonesia adalah 1,569 juta per orang. Ya, kalau kita bandingkan dengan UMR DKI lah katakan 5,7 juta. Kan rata-ratanya 1,56, UMR 4. Nah, kalau perhitungan desil itu kan hanya kemudian inilah kemudian desil 5. Dihitunglah dibagi kemudian di atasnya 5 secara rata, di bawahnya 5. Ketemulah angka di desil 10 itu kira-kira per kapitanya pengeluarannya itu 2,75 juta. Kalau kali 4, misalkan dia 4 orang dianggap sama 2,75 itu sekitar kira-kira angkanya 8 jutaan. Tapi maaf, apa benar begitu? Perhitungan desil 10 itu kan udah sangat kaya sekali. Nah, itu yang kemudian kita menjadi persoalan ketika Bapak bilang desil 10 itu adalah orang kaya, itu yang salah kaprah. BPS secara resmi mengatakan ini bukan alat untuk mengukur kekayaan.
ini hanya relatif saja. Kalau misalkan ada Bapak 10 orang miskin di kampung Bapak, dibuat desil, bisa jadi ada orang yang relatif kaya dibandingkan orang miskin. Apa pernah BPS mengatakan seperti itu? Oh iya, BPS seharusnya dihadirkan di sini BPS. Kalau mau bicara soal desil ya. Tapi kalau bicara tadi soal BBM, saya bisa jelaskan belum ada kebijakannya. Belum ada kebijakan menggunakan model desil untuk penentuan yang bisa memperoleh pertalite. Itu belum ada. Tetapi kalau desil untuk bantuan sosial dan apalagi akurasinya diragukan dan metodologinya diragukan, seharusnya dihadirkan di sini. Ya, poin saya ingin sampaikan bahwa banyak sekali misleading di antara masyarakat, terutama kita juga, bahwa desil itu dianggap oleh kekayaan. Oh tidak. Orang yang relatif sejahtera itu bukan berarti dia memiliki kekayaan absolut. Makanya ketika kemudian salah satu menteri mengatakan desil 9 dan 10 itu mobilnya adalah BMW, mobilnya adalah Mercy. Ini informasi dari mana? Ini yang saya kira kita perlu luruskan, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara bahwa orang dibatasi ya, kita bicara secara ekonomi, membatasi desil 9 dan 10 itu kan bisa dihitung berapa juta orang, Pak. Tapi berapa penghematan yang diperoleh diambil? Saya menghitung sebagai ekonom, itu penghematannya 7,2 triliun. Ya, saya bantu dikit Mbak Elvira. Usai jeda kami berikan kesempatan, kita harus jeda Bang Ramson, kami kembali sesaat lagi di Head to Head with Elvira.